Sekitar 2013, pemukiman tradisional Toraja pertama kali dinominasikan ke UNESCO untuk diakui sebagai warisan budaya dunia. Upaya ini diperbarui pada April 2025, namun hingga kini belum ada kepastian kapan masyarakat Toraja dapat merayakan pengakuan internasional atas simbol budaya mereka. Toraja Traditional Settlement bukan sekedar satu kampung. Nominasi ini mencakup rangkaian 10 pemukiman tradisional yang tersebar di Toraja. Masing-masing menyimpan kombinasi unsur khas Toraja, rumah adat atau tongkonan, lumbung padi atau alang, pemakaman di tebing atau liang, tanah upacara atau rante, sawah, hutan bambu, serta padang pengembalaan untuk kerbau dan babi. Di antara lokasi yang diusulkan adalah Palawa, Bori Parinding, Kande Api, Nanggala, Buntu Pune dan Rante Karasik, Ketekesuh, Palah Toke, Londa, Lemo, dan Tumake. Masing-masing dengan karakteristik dan nilai budaya yang unik. Meski kaya nilai budaya, ada beberapa catatan pengkajian yang menunda penetapan permanen. Salah satu keluhan utama terkait orisinalitas bahan bangunan. Seiring waktu banyak tongkonan yang mengalami renovasi memakai material modern, sehingga aspek material asli yang menjadi bukti kontinuitas tradisi menjadi berkurang. Selain itu, perubahan lanskap akibat tekanan pariwisata dan perkembangan ekonomi membuat beberapa elemen tradisional pudar atau termodifikasi. Kabar terbaru yang mengguncang datang di awal Desember, dilaporkan bahwa tongkonan Kak Pun yang diperkirakan berusia sekitar 300 tahun dihancurkan akibat eksekusi lahan. Peristiwa ini menimbulkan kecemasan. Apakah perusakan dan modifikasi serupa akan menjadi catatan yang justru memperlemah kemungkinan pengakuan internasional? Lebih jauh, kejadian ini membuka pertanyaan mendasar tentang efektivitas perlindungan hukum dan kapasitas institusi pelestarian di tingkat lokal. Pada titik ini perlu ditegaskan bahwa kita tidak membahas latar belakang konflik atau duduk perkara sengketa lahan yang melibatkan berbagai pihak. Sudut pandang yang berbeda antara kelompok yang bersengketa menjadikan persoalannya kompleks dan membutuhkan kajian tersendiri. Fokus pembahasan akan diarahkan pada dimensi pelestarian warisan budaya serta tantangan struktural yang menyertainya. Isu tersebut mengarah pada debat yang lebih luas tentang kebijakan pelestarian di Indonesia. Dalam praktik penetapan cagar budaya, otoritas formal memainkan peran sentral. Rekomendasi dan penetapan seringkali bergantung pada tim ahli cagar budaya yang bersertifikat, sedangkan sertifikasi dan standar penilaian ditetapkan oleh otoritas pusat. Model ini berisiko menghasilkan proses yang terpusat di elit legal ilmiah dan kurang responsif terhadap kebutuhan, pengetahuan, dan nilai yang dimiliki komunitas lokal. Akibatnya banyak objek bernilai lokal tertunda penetapannya karena ketiadaan tim ahli bersertifikat di daerah atau karena penilaian formal mengabaikan nilai sosial kultural kontemporer yang dirasakan masyarakat. Beberapa tokoh publik merespon tragedi penghancuran Kak Pun. Eva Stefani Rataba misalnya, menyatakan akan mendorong penetapan tongkonan tua sebagai cagar budaya. Namun langkah politik saja tidak cukup jika kerangka hukum dan proseduralnya lamban dan terpusat. Untuk menjamin pelestarian yang bermakna diperlukan kombinasi perlindungan hukum yang efektif, mekanisme partisipasi publik yang nyata, kapasitas teknis di daerah, dan kebijakan pengelolaan pariwisata yang sensitif budaya. Akhirnya pertanyaan yang mesti dijawab bersama, bagaimana menyelaraskan standar ilmiah dengan nilai dan kepentingan komunitas lokal? Siapa yang berhak menilai pentingnya suatu warisan, negara, ahli, atau masyarakat yang hidup bersama warisan itu? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini menentukan apakah tongkonan akan benar-benar terlindungi, tidak hanya sebagai objek dalam daftar, namun sebagai bagian hidup dari identitas masyarakat Toraja.